Aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau nggak ngebolehin aku buat jadi cowok kamu? Mik, kita kan udah berulang kali ngelakuin ini. Dan biasanya kan gagal terus. Coba lu ingat semua. Nisa, Sasha, Sylvia. Abis gue pikir ini malam yang paling pas buat gue nembak Rahel, Yan. Udah 3 bulan ini gue dekat sama Rahel. Semakin lama gue semakin yakin dia orang yang terbaik buat gue. Soalnya dia sayang banget sama Morganisa. Tuh, ada Mama Miko. Tunggu, ini kenapa gue mamanya? Dan dia jago banget masak. Semua hal ini membuat gue yakin bahwa Rahel adalah orang yang paling tepat buat gue. Halo Feli, Iya, Rian. lagi di rumah nggak? Kenapa emang? Ada yang mau gue omongin tapi pengennya ketemu langsung soalnya ini agak penting. Oh gitu. Iya. Ya udah boleh. Gue udah 3 minggu deket sama Feli. Dan malam ini gue mau ngejauh dari dia. Malam ini akan jadi malam dimana gue bilang sama Feli, kita sebaiknya gak ketemu lagi. Beginilah problem orang-orang ganteng kayak gue. Iya Mon, ada apa? Iya Mas Anca, jadi gini, ada agen pembantu sedang cari pembantu untuk kerja di Kutub Utara. Terus? Nah, agen pembantu itu senang banget sama Mas Anca karena Mas Anca itu selalu menang jadi pembantu terbaik berturut-turut. Agen pembantu itu tanya, Mas Anca mau nggak kerja di Kutub Utara? Itu berarti Mas Anca harus berhenti kerja di tempat ini. Gimana ya? Nanti kita bakalan long Distance relationship. Iya itu Mon. Ah, saya mah nggak apa-apa Mas. Yang paling penting, Mas Anca masih dibutuhkan nggak bekerja di tempat ini? Gimana ya? Akhir-akhir ini saya merasa Mas Rian dan Mas Miko sudah tidak membutuhkan saya lagi. Soalnya mereka sepertinya sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Mas Rian, saya bantuin Mas. Gak usah, gue sendiri aja gue yang jatuhin. Mas, mau saya sikatin? Gak usah. Aneh loh. Mungkin kalau saya pergi, Mas Rian dan Mas Miko juga tidak akan merasa kehilangan. Mas Rian dan Mas Miko pasti bisa menjalankan semua seperti hari-hari biasanya. Mas Anca. Iya Mas. Gue pergi dulu ya, jaga rumah. Iya Mas, saya di rumah aja sendiri. Mas Miko pasti bisa ngejalanin hidupnya sendiri tanpa saya. Lu kenapa sih pala lu kebentur lagi? Gue pergi juga ya. Iya Mas, Mas Rian juga udah gak butuh saya lagi. Saya memang gak berguna. Saya hanya sebutir pasir di padang pasir yang luas. Lu kenapa jadi labil gini sih? Aturan tuh Miko yang labil. Dia mau nembak cewek, paling juga ditolak. Emang gitu? Yalah biasa juga kayak gitu. Dek, Rahelnya ada. Apa ibu kota Vietnam? Apa? Berarti lu nggak tahu. Jadi Mas Anca beneran mau pergi dari rumah ini? Mereka udah gak butuh Mas Anca lagi, Mon. Coba deh telepon dulu mereka. Halo Mas Anca. Mas, saya boleh pergi nggak? Pergi mah pergi aja. Emang mau kemana? Ke mall, Sevel, ke... Halo? Halo? Dek, ketopelnya bagus. Bikin sendiri atau... Aduh! Aduh! Alit! Kak, ini gimana kakak? Heeh, kami kok namanya. Kenapa emang? Satu, dia jelek, mukanya sedikit asimetris. Kedua, dia bego, dia nggak tahu ibu kota Vietnam. Miko, sorry ya. Tadi si Alif adek gue.
Dia kan tinggal di Semarang nih sama tante gue. Terus dia lagi main kesini. Sorry ya, Mik. Iya. Rahel. Ini kenapa temboknya goyang semua ya? Ada apa, Rian? Vel, gue, gimana ngomongnya ya? Menjauh dari gebetan itu harus hati-hati. Soalnya ntar salah-salah ngomong, begitu kita bilang kita harus ngejauh, dia shock, jerit-jerit, nangis, pingsan. Gue tahu persis. Soalnya terakhir kali gue dijauhin gebetan gue kayak gitu. Vel, kayaknya kita nggak bisa ketemu lagi deh. Oh, ya udah. Ya. Kok ya udah, Vel? Ya terus? Lo nggak sedih? Enggak. Aku pergi ya. Mungkin ini yang terbaik. Kamu jaga diri baik-baik. Jadilah yang terbaik di dunia ini. Maafkan aku sering buat kamu kesel. Miko tadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, paling cuman benjol dikit. Rahel, kita kan udah lama saling kenal. Udah 3 bulan 7 hari ya? Iya, nah makanya lo mau nggak ngebolehin gue buat jadi... Rahel, Ya? tadi aku ngambil foto Mas Miko sama Karel ke Rahel. Terus aku gabungin keduanya. Biar kalian lihat nanti kalau kalian menikah dan punya anak, jadinya gimana. Jadinya jelek banget. Ya ampun, Lid. Semoga jadi bahan pertimbangan buat Kak Rahel. Coba lihat, pasti nggak mungkin jelek-jelek amat kan? Masa kan jadi... Mas Anja yakin mau meninggalkan Mas Rian dan Mas Miko? Kayak jalannya memang seperti ini, Mun. Terus Mas Anja kapan mau bilang ke mereka? Sebelumnya Mas Ence ingin melakukan pembersihan terakhir ke seisi rumah, Mun. Ini untuk menghormati Mas Rian dan Mas Miko. Mas Ence ingin membersihkan ke seisi rumah supaya nggak dibersihkan lagi bertahun-tahun, Mun. Miko sorry ya. Sebenarnya tuh hari ini gue pengen lihat adik gue suka sama lo apa enggak. Kok gitu? Iya, kan nyokap bokap gue udah meninggal. Jadi gue cuma berdua aja sama adik gue. Terus kalau misalkan adik gue nggak suka, biasanya hubungan gue tuh nggak lancar. Terus, adik lo suka nggak sama gue? Iya, lo lihat aja tadi. Jadi kita gimana? Maaf banget ya Miko. Gue paham sih, teman gue juga tadi bilang hari ini pasti gue gagal lagi kayak sebelum-sebelumnya. Maaf banget ya Miko. Vel. Vel. Nggak. Ada apa lagi sih, Yan? Lu beneran nggak sedih? Lo benar mau tahu? Iya. Soalnya gue udah gak mau sama lo. Abis lu sotoy, sok tahu. Kata siapa gue sotoy, enak aja. Enggak, gue nggak sotoy sama sekali. Nah kan, tuh contohnya. Lu sotoy kalau nggak sotoy. Lu tuh selalu ngerasa paling tahu semuanya, Yan. Selama kita deket aja, lu udah sotoy banget. Dari soal makanan, sampai telepon-teleponan. Dan yang paling parah, sotoy lu yang paling parah kemarin itu. Ada tamu. Ya iyalah. Bikinin minum dong, Bu. Saya belum ditawarin dari tadi nih. Sirup. Kok malah bengong? Rian, udah ketemu Mama? Oh, halo Tante. Yan, dengerin gue ya. Kesotoyan lo itu bakal nyusahin orang lain. Nyusahin diri lo sendiri, nyusahin orang-orang di sekeliling lo, nyusahin sahabat lo. Lo tuh harus dong, kadang tuh dengerin omongan orang lain. Kadang tuh percaya sama omongan orang lain. Good night, Yan.
Iya, Yan? Mik, gue salah Mik. Mending lu perjuangin si Rahel. Gue yakin lu bisa dapetin dia. Iya, tapi Yan, Kenapa gagal lagi? iya. Jadi adanya nggak suka sama gue. Gara-gara adanya nggak suka sama gue, jadi si Rahelnya juga nggak suka sama gue. Ya mungkin gara-gara kalau gue sama Rahel, adanya pikir dia nggak bisa sama Rahel lagi atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kan nggak gitu juga. Sebenarnya yang adanya pengen sama yang gue pengen tuh sama sih. Gue cuman pengen ada orang yang terus di sebelah gue. By the way, Yan, ibu kota Vietnam itu Hanoi kan ya? Iya, kenapa? Enggak, tadi ada yang nanya tapi gue nggak sempet jawab. Kak Rahel, Ternyata Mas Rian dan Mas Miko bukan cuma butuh saya, tapi sudah menganggap saya bagian dari persahabatan mereka. Saya jadi terharu. Saya mau kerja sama Mas Rian dan Mas Miko selamanya. Apalagi kalau gaji saya dinaikkan. Saya jadi terharu. Malam minggu gue gagal lagi. Tapi jujur, selama malam minggu ini gue belajar banyak. Gue belajar bahwa terkadang selain harus mendengarkan perkataan orang lain, kita juga harus tahu apa yang sebenarnya kita butuh. Dan terkadang kita tidak sehebat yang kita pikir, dan itu gak apa-apa. Gue juga belajar kita tidak harus tahu orang lain butuh kita atau tidak, tapi yang penting kita ada untuk mereka. Dan selama malam minggu ini gue belajar bahwa gue gak boleh berhenti berharap. Gue yakin suatu saat nanti pasti ada orang yang terbaik buat gue. Miko,